Draft Akila Daring ketiga. Jadi ini ada beberapa perubahan. Di draft ketiga ini ada privat dan kelompok. Jadi ada dua jenis siswa, yaitu privat dan kelompok. Nah, sistemnya seperti ini. Jadi misal kita jadi siswa terlebih dahulu, diklik daftar, kemudian cek siswa draft gitu ya. Dan misal pilih kelas 7, kemudian nomor HP-nya misal seperti itu. Kemudian untuk password ini bebas, yang penting angka gitu. Kemudian ini digunakan ketika nanti untuk login kembali. Jadi kalau ganti HP atau mau pindah HP gitu, dan klik daftar. Nah, setelah pendaftaran gini ada dua disuguhi, ini ada biaya. Jadi biaya yang pertama yaitu biaya privat, itu untuk kelas 7 itu 40.000 per sesi. Kemudian untuk kelas kelompok itu 115 per bulan, maksimum untuk 12 sesi. Jadi ada masa aktifnya 1 bulan, kemudian maksimum penggunaan itu 12 kali les gitu. Kalau misal dalam 1 bulan ini baru dipakai 6 sesi misal, kemudian bulannya udah habis, maka hangus, jadi nggak bisa dipakai lagi. Akan bisa dipakai lagi kalau bayar lagi. Jadi misal bulan ini 6, ini masih konsep, jadi masih bisa dirubah. Jadi kalau bulan ini habis tapi masih sesinya masih 6, kemudian bayar lagi sesi, misal 12 bayar lagi bulan, maka tambah 12 sesi ditambah 6 dari bulan kemarin, itu masih konsep, jadi masih bisa dirubah. Kemudian kalau kelompok itu jadwal itu tidak bisa memilih sendiri. Jadi jadwal itu ditentukan oleh bimbel. Jadi jadwalnya bimbel untuk kelas 7 ini baru tersedia hari Sabtu jam 10, maka untuk kelompok itu mengikuti jadwal yang sudah ada. Jadi tidak bisa membuat jadwal sendiri. Itu bedanya. Kemudian kalau privat itu bisa mengajukan jadwal sendiri. Ini misal sudah mengajukan Rabu jam 16, Minggu dan seterusnya. Ini bisa dihapus gini. Misalkan saya pengen ganti hari Kamis jam 16 misalkan ya. Oke, seperti itu. Kemudian setelah mengajukan jadwal, ini untuk privat. Kalau siswa pengen kelompok, maka pembayarannya itu masih manual. Jadi pembayaran itu masih melalui WhatsApp. Jadi bisa WhatsApp ke sini atau bisa ke bimbel secara langsung. Jadi misal ini siswanya itu sudah bayar ke bimbel, maka pihak bimbel itu melakukan pembayaran. Jadi ini misalkan daftar siswa, nama siswanya siapa gitu ya, bisa dilihat di sini, cel siswa draft gitu, di sini kita klik, kemudian klik bayar di sini. Nah, pembayarannya juga ada dua jenis, di sini bayar kelompok atau bulanan, di sini bayar privat. Nah, misal kita coba untuk bayar kelompok dulu ya, misal bayar bulan Juni gitu. Kemudian harganya di sini berapa? 115.000. Kemudian untuk 1 bulan, jumlah bulan di sini bukan berarti kalau sekarang Juni diisi 6 itu enggak, tapi dia bayarnya untuk berapa bulan itu. Berarti diisi 1 bulan karena hanya bayar 1 ya. Kemudian klik bayar di sini. Oke, di sini enggak ada perubahan. Nah, kemudian kita tutup. Sekarang kita masuk ke tutor. Jadi ini tutor, klik daftar tutor gitu ya. Cek tutor. Kemudian nomor HP-nya. Kemudian ini adalah maksimum. Jadi saya bisa mengajar IPA maksimum kelas 9 misal.
Oh, ini matematika misal ya, matematika kelas 9, dan bisa ngajar fisika maksimum kelas 12 misal seperti itu. Dan isi aja, kemudian alamatnya gitu ya. Nah, kemudian klik daftar. Nah, setelah keluar seperti ini harusnya nggak ada, jadi ini hapus ya, ini belum ada ya, belum bisa dihapus. Yang pertama kali dilakukan oleh tutor adalah menambahkan jadwal. Jadi saya bisanya kapan aja gitu. Misal hari Kamis saya bisanya jam 13, kemudian Kamis jam 14.30, kemudian Kamis jam 16 gitu. Nah, seperti itu. Ini waktu luang. Jadi tutor saya, misalkan saya jadi tutor, itu saya bisa ngajar itu kapan aja gitu. Kemudian setelah seperti ini, kita bisa mencoba sistem les kelompok. Jadi kalau les kelompok itu enggak, sistemnya seperti broadcast di YouTube atau broadcast di IG atau broadcast di FB gitu ya. Jadi broadcast kelas itu untuk kelompok. Misal ini kan saya misal kelas 7 ya. Materinya aljabar untuk kelas 7. Ini kan tadi kelas 7 ya. Nah, ini kelas 7. Kemudian ini misalkan matematika ya. Kita coba. Nah, ketika ini klik broadcast gini, nah akan muncul di HP siswa. Kita klik allow. Jadi ketika si tutor itu membuat broadcast, maka akan muncul di HP siswa seperti ini. Kemudian tinggal masuk kelas seperti ini. Nah, ketika tutor itu mengaktifkan video chat, akan muncul seperti ini. Nah, ini akan muncul. Jadi apa itu, tombol videonya akan muncul di HP siswa. Nah, seperti ini. Kemudian, nah ini apa itu, video tutor yang broadcast bisa dilihat oleh siswa. Ini maksimum untuk 1000 siswa. Jadi kegiatan broadcast ini bisa diikuti oleh 1000 siswa kelompok. Kemudian kalau, nah yang perlu diketahui bahwa suara siswa dan video siswa itu tidak bisa dilihat oleh tutor. Jadi ketika siswa pengen menanyakan sesuatu dalam bentuk chat ke tutor, seperti itu. Nah, kemudian tutor menjawab, bisa dalam bentuk, bisa menjawab secara lisan di video atau bisa menjawab dalam bentuk chat juga. Jadi sistemnya broadcast seperti ini untuk sistem kelompok. Jadi tutor broadcast seperti mengajar di kelas, tapi siswanya lihat gitu. Kemudian bisa bertanya tapi dalam bentuk chat atau gambar gitu. Itu untuk sistem kelompok. Nah, untuk sistem privat, jadi ini bisa, kalau ini ditutup, nah ini juga ikut nutup seperti ini. Kalau sistem privat itu tadi siswanya kan mengajukan jadwal Kamis jam 16 gitu ya. Kita tambahkan siswa bayar dulu. Jadi siswa kalau belum bayar, siswa belum bisa masuk. Oh ya, ini kembali ke kelompok dulu ya. Nah, misal gini, ini kan siswanya kelas 7, kemudian kita mau membahas misalkan kelas 8, maka ketika ini broadcast, ini tidak akan muncul di HP siswa kelas 7. Jadi broadcast itu apa ya, tombol-tombol broadcast di bawah ini hanya akan muncul jika kelasnya sama. Misal ini kita ganti kelas 7 kan seperti ini. Nah, ini akan muncul seperti ini. Tapi kalau kelasnya beda, misal ini kelas 6 gitu, nah ini hanya muncul di HP-nya siswa kelas 6 gitu. Jadi biar siswanya nggak bingung, ini salah masuk kelas lah gitu. Oke, kita masuk ke model privat ya. Nah, kalau privat bayarnya seperti ini. Jadi siswa bayar dulu. Misal ini ya, bayar privat.
12 sesi. Misalkan ini jumlah sesinya 12. Kemudian jumlah harganya, oh ini 3 aja ya. 3 sesi. Jumlah harganya 120.000. Oke, kemudian klik bayar seperti ini. Kemudian pihak admin itu membuatkan jadwal. Jadi ini tadi udah mengajukan jadwal Kamis jam 16. Kemudian admin lihat jadwal kosong siswa seperti ini, kemudian kita klik dan kita buatkan jadwal. Ini di sini siapa namanya? Biar jadi satu sama ini. Ini cek tutornya. Cek tutor. Ini ada apa enggak ini? Kamis jam 16. Kamis jam 16, oh ada. Ini tinggal klik. Nah, seperti ini. Kemudian dari pihak tutor langsung kelihatan seperti ini. Nah, ini harus dicoba. Jadi, kemudian agar nggak bingung, admin itu nyoba. Kemudian tutor juga nyoba. Kemudian tutor itu pengen memulai. Jadi ini misalkan Kamis jam 16 gitu ya. Dan klik mulai di sini. Kemudian siswanya kok belum masuk. Kemudian klik kirim notif. Nah, ketika kirim notif ini akan bunyi derot gitu. Tutor siap. Kak, cek tutor sudah siap online di kelas gitu. Kemudian oh ya ini siswanya, klik di sini mulai. Nah, ini ada di tutor. Kemudian ketika siswa udah masuk kelas, udah klik gitu, maka di sini tulisannya siswa siap masuk kelas gitu. Kemudian tutornya klik masuk kelas. Kemudian di sini juga siswa masuk kelas. Nah, oke, ini udah masuk kelas semua. Jadi tutor masuk kelas, siswa masuk kelas. Nah, bedanya dengan kelompok tadi, kalau privat itu face to face. Jadi ada menu, nah seperti ini. Jadi bisa kayak video call lah kayak gitu. Namun dilengkapi dengan chat gitu. Jadi kalau misal mau kirim gambar gitu bisa di sini. Ini bisa kirim gambar. Ada gambarnya belum ini? Nah, ini emulatornya belum ada gambarnya. Kita tutup dulu. Kita buat gambarnya dulu pakai kamera ya. Misal ini mau, nah gambarnya. Kemudian kita masuk ke Agila Daring, kemudian kita kirim gambar. Oke, nah ini oke. Jadi misal punya soal, kemudian kirim gitu. Oh ini diisi. Nah seperti ini. Nah pihak tutor itu bisa melihat gambar yang dikirim siswa ini. Oh ini masih error. Iyalah. Nah ini. Nah seperti ini. Bisa dilihat gambarnya, bisa diperbesar. Nah seperti ini. Oke. Kira-kira seperti itulah. Ini masih banyak masalah sebenarnya. Ini draft ketiga Agila Daring. Oke, terima kasih. Selamat mencoba.